Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini kan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Language Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4, muatan pelajaran matematika ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 8 tentang pengolahan data, tepatnya di latihan 3 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Langsung saja ya kita ke latihan 3. Ini menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Jadi kalau kemarin di latihan 2 itu menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang ini dalam bentuk diagram batang ya, yang mana di sini untuk soal nomor 1. Nah, ini ada sebuah data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel ya. Untuk membuat diagram batangnya ya. Jadi kita baca terlebih dahulu soalnya ya. Perhatikan data buku yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu pada tabel berikut. Nah, ini jenis bukunya, ini buku cerita ada 20 buku, kemudian buku pelajaran ada 10 buku, majalah anak ada 15 buku, kamus 5 buku, dan buku pengetahuan ada 15 buku ya. Kita diminta untuk menyajikan ya, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Oke. Adik-adik sekalian ya, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, yang perlu diingat yang pertama judul ya, harus ada judulnya ditulis dulu, kemudian kita tentukan ya sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu sumbu mendatar ya, sumbu Y-nya yang sumbu tegak ya. Kita pilih dulu ya sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, di sini sudah saya buatkan adik sekalian ya. Kalian saya jelaskan. Jadi sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Jadi untuk sumbu X-nya itu jenis buku. Kemudian sumbu Y-nya tadi banyak buku yang dipinjam. Setelah itu kita tentukan ya, atau kita pastikan jarak antar setiap data harus sama besar. Nah, kalau kita lihat data di sini ya, nah ini bisa kita buat kelipatan 5 adik-adik sekalian ya. Jadi dimulai dari 0, 5, ini saya buatkan 10, 15. Nah, ini karena paling banyak 20 bisa dibuat sampai 25 atau terakhir sampai 20 juga tidak apa-apa ya. Kemudian untuk jenis bukunya ya juga sama, jaraknya kita buat sama. Oke. Setelah itu baru kita masukkan data-datanya ya. Buku cerita. Buku cerita tadi ada 20 buku ya. Buku cerita kita buat batangnya berarti sampai 20. Buku pelajaran ada 10. Nah, ini ya, sampai 10. Majalah anak ada 15 ya, sampai 15. Kemudian kamus ada 5 berarti nah kita bukan dengan 5. Kemudian buku pengetahuan ada 15. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Dan jangan lupa ya ditulis judul, kemudian ini sumbu X-nya atau sumbu mendatarnya itu apa ya, jenis buku, dituliskan jenis buku, kemudian sumbu Y-nya atau sumbu tegaknya ini banyak buku yang dipinjam ya, kasih keterangan. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 1 ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nah, ini juga sama ya, sudah ada data dalam bentuk tabel ya, hasil panen buah di desa makmur. Nah, jenis buahnya ada jeruk, hasil panennya 10 ini dalam kuintal. Kemudian jambu ada 12 kuintal, mangga 8 kuintal, rambutan 15 kuintal, dan kelengkeng 8 kuintal. Nah, maka untuk menyajikan dalam bentuk diagram batang ya, seperti biasa ya, jadi judulnya jangan lupa. Kemudian setelah itu tentukan sumbu X dan sumbu Y atau sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Kemudian jaraknya, jarak antar data ya, dibuat sama ya. Oke, untuk yang nomor 2 di sini sudah saya buatkan juga dari sekalian ya. Nah, nih. Jadi judulnya yaitu data hasil panen buah di desa makmur ya ini. Nah, kemudian sumbu X-nya atau sumbu mendatarnya itu adalah jenis buah ya. Kemudian sumbu Y-nya itu hasil panen dalam kuintal. Nah, kalau kita lihat data di sini ya, ini kebanyakan kelipatan 2 ya.
Ya, bisa kita buat kelipatan 2 dan tertinggi adalah 15, nanti kita buat tertinggi 16 ya. Jadi nanti kalau 15 berarti antara 14 dan 16 ya, di tengah-tengahnya. Oke. Langsung saja di sini ya, sudah saya buat sekalian ya. Jadi setelah sumbu X dan sumbu Y-nya buat jarak antar datanya sama ya, 2, 4, 6. Nah, mungkin kalau ada di sekalian pakai buku bergaris bisa setiap ini ya, atau kalau enggak mungkin pakai penggaris berapa senti itu bisa. Oke, setelah itu kita masukkan datanya ya. Tadi jeruk ada 10 kuintal. Nah, 10, kemudian jambu ada 12 kuintal, kita masukkan 12. Mangga 8 kuintal, rambutan ada 15 ya, maka kita ambil tengah-tengah antara 14 dan 16. Kemudian kelengkeng ada 8 kuintal. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini adik-adik sekalian ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah ini ada sebuah data yang belum dimasukkan dalam tabel ya. Jadi nanti kita bisa buat dalam bentuk tabel, kemudian kita buat diagram batangnya, karena ini juga diminta menyajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Jadi ada 35 orang siswa kelas 4 diukur tinggi badannya. Berikut data pengukuran tinggi badan dalam satuan cm ini ya, datanya. Berarti ini ada 35 siswa. Nah, datanya kalau seperti ini kita urutkan, kita kelompokkan dulu dalam tabel ya, dari tingginya yang paling kecil sampai tingginya yang paling besar ya. Tingginya yang paling kecil kita lihat di sini adalah 130, kemudian yang paling besar adalah 135 ya. Nanti kita kelompokkan 130 ada berapa, 131 ada berapa, kita kelompokkan dalam bentuk tabel. Nah, ini jadi sekalian untuk yang nomor 3 ya. Jadi kita buat dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Nah, ini. Jadi untuk membuat dalam bentuk tabel ya, kita buat bisa 2 kolom, 3 kolom ya. Kalau 2 kolom tidak ada kolom nomornya, kalau 3 kolom kita kasih kolom nomor ya. Ini kok nomor, tinggi badan, kemudian banyak siswa. Yang 130 ada 5 siswa. Kemudian 131 ada 8 siswa, 132 ada 6 siswa, 133 ada 5 siswa, 134 ada 7 siswa, 135 ada 4 siswa. Ya, ini cocokkan di sini datanya. Ya, ini sudah saya kelompokkan. Kemudian coba kita cek lagi apakah benar ini 35 ya, kita tambahkan ya, boleh dari atas dari bawah, yang penting hasilnya pas 35 ya. Oke, ini 7 tambah 4 11 ya, 11 tambah 5 berarti 16, 16 ditambah 6 22, 22 ditambah 8 30, 30 tambah 5 35, pas ya. Ini berarti 35 ya, sesuai dengan banyak siswanya. Kemudian setelah ini kita buat dalam bentuk diagram batang. Nah, kalau diagram batang ya, jadi kita buat sumbu tegak dan sumbu mendatarnya, dan jangan lupa judulnya ya, nanti data tinggi badan siswa kelas 4. Kalau kita lihat data di sini, nah ini datanya kecil-kecil ya. Nah, ini kita bisa langsung buat 1 sampai dengan 9 boleh, karena ini datanya sampai 8 ya, kita tambahi 1. Oke, kemudian sumbu X-nya atau sumbu mendatarnya itu tinggi badan ya dalam sentimeter, kemudian sumbu Y-nya atau sumbu tegaknya ini banyak siswa. Oke, kita urutkan dari yang 130 berarti 130, 131 sampai dengan 135 ya. Oke, yang 130 ya, ini ada 5 siswa ya. 131 ada 8 siswa, 132 ada 6 siswa ya. 133 ada 5 siswa ya, ini. Kemudian 134 ada 7 siswa, 135 ada 4 siswa ya. Jadinya seperti ini ya Adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nomor 4 ini sama ya, masih belum dibuat dalam bentuk tabel ya. Data nilai ulangan semester siswa kelas 4. Nah, ini kita diminta menyajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Oke, nanti kita kelompokkan ya. Ini ada berapa siswa ini? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. 30 siswa ya berarti ya. Nanti kita kelompokkan ya. Kita urutkan dari nilai terkecil yaitu 5 dan terbesar 10. Oke, di sini juga sudah saya buatkan adik-adik sekalian. Nah, ini dia untuk nomor 4 ya. Jadi yang mendapatkan nilai 5 ada 3 siswa, yang mendapatkan nilai 6 ada
5 siswa, 7 ada 7 siswa, 8 ada 8 siswa, 9 ada 4 siswa, dan 10 ada 3 siswa. Nah, kalau dalam bentuk tabel berarti kita buat nilai dan banyak siswa ya. Boleh tambah satu kolom nomor. Nah, ini setelah kita kelompokkan baru kita buat dalam bentuk diagram batang ya. Jangan lupa judulnya nilai ulangan semester kelas 4 ya. Ini kita buat sumbu X dan sumbu Y atau sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Sumbu mendatarnya nilai, sumbu tegaknya banyak siswa ya. Nah, kita lihat di sini lah nilainya. Nah, ini ya, banyak siswanya, maaf. Ini paling kecil 3, paling besar 8. Nah, ini bisa kita buat dari 1 sampai dengan 9 atau 10 ya, boleh. Ya. Atau kita buat kelipatan 2, 4 sampai 10, itu juga tidak apa-apa ya, supaya tidak terlalu banyak. Lah, ini saya buat kelipatan ya. Jadi sumbu X-nya nilai, sumbu Y-nya banyak siswa, ini 0, 2, 4. Jadi nanti kalau misalnya nilai banyak siswanya ada 7 atau 5 atau 3, kita ambil tengah-tengahnya ya, adik-adik sekalian ya. Oke, kita mulai dari yang mendapatkan nilai 5. Yang mendapatkan nilai 5 ada 3 siswa. Nah, ini kita ambil tengah-tengahnya, ini gambarnya salah ya, kebanyakan ya, ini sampai tengah-tengahnya di sini. Jadi hanya sampai sini ya adik-adik sekalian, ini yang 3. Ini ya tingginya sampai sini. Nah, kemudian yang mendapatkan nilai 6, nilai 6 ada 5 siswa, betul, ini di tengah-tengahnya ya. Yang mendapatkan nilai 7 ada 7 siswa ya, antara 6 dan 8. Yang mendapatkan nilai 8 ada 8 siswa. Yang mendapat nilai 9 ada 4 siswa ya. Yang mendapatkan nilai 10 ada 3 siswa ya. Oke ya, gambarnya seperti ini adik-adik sekalian. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan data berat bayi dalam kilogram yang lahir di sebuah rumah sakit dalam seminggu berikut. Ya, ini datanya kita diminta untuk menyajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang ya. Oke, sama. Berarti ini banyak datanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ada 20 ya. Nah, ini dalam bentuk tabel berarti sama, kita urutkan ya dari yang beratnya paling kecil dulu. Nah, ini ya, jadi yang beratnya 2,75 itu ada 3 bayi. Kemudian yang beratnya 3 kg ada 5 bayi. Yang beratnya 3,25 ada 4 bayi. Yang beratnya 3,5 ada 6 bayi. Yang beratnya 4 kg ada 2 bayi. Nah, ini ya, dalam bentuk tabel kita kelompokkan sesuai beratnya. Setelah itu kita buat dalam bentuk diagram batang ya. Nah, untuk diagram batang ya seperti biasa, judul, kemudian sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Sumbu X atau sumbu mendatarnya ini berat badan dalam satuan kilogram ya. Kemudian yang sumbu Y-nya banyak bayi. Nah, kalau kita lihat banyak bayinya juga maksimal ini 6 ya. Bisa kita buat ini dibuat 1, 2, 3 sampai 6 boleh, atau sampai 7, atau dibuat 2, 4. Nah, itu juga tidak apa-apa. Oke, ini saya buatnya 1, 2, 3 sampai 7 ya. Nah, kemudian kita masukkan ya. Yang beratnya 2,75 ada 3 bayi. Nah, sampai sini. Yang beratnya 3 kg ada 5 bayi. Yang beratnya 3,25 ada 4 bayi. Nah, kemudian yang beratnya 3,5 ada 6 bayi ya. Dan beratnya 4 kg ada 2 bayi. Oke. Kita buat seperti ini ya adik-adik sekalian. Nah, oke, jadinya seperti ini. Jangan lupa ditulis judul ya. Kemudian jarak antar datanya ya disesuaikan. Itu adik-adik sekalian ya, untuk penjelasan latihan 5 ya. Untuk latihan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.